Nama lengkap saya Sri Budiani. Saya lahir di Cilacap 18 Januari 1975. Kalau di Nasima saya dikenal dengan nama Bu Ani gitu. Jadi anak-anak tuh banyak manggil saya tuh Bu Ani. Saya di Nasima itu sejak 1998. Berarti sekarang sudah 26 tahun. Jadi saya di Nasima secara resmi itu SK saya itu di 1 Juli tahun 1998. Namun sebelumnya mulai Mei itu saya sudah mulai magang di sini karena begitu saya lulus dan wisuda itu saya pikirannya tuh kan ya gimana ya, sudah disekolahkan sama orang tua tuh pengen cepat mandiri gitu kan. Terus ada info terkait dengan penerimaan tenaga kependidikan di Yayasan Pendidikan Islam Nasima, saya langsung mendaftar gitu. Meskipun pada waktu itu sebenarnya saya ini lulusan dari pendidikan dunia usaha jurusan akuntansi begitu. Sementara kebutuhan di YPI Nasima itu untuk guru sekolah dasar. Nah, tapi pikiran saya ya perlu dicoba juga gitu ya, karena kan ini peluang begitu. Dan saya melihat dengan berada di Yayasan Pendidikan Islam Nasima ada kata Islamnya itu saya sudah wah ini yang penting saya dapat lingkungan dulu yang baik gitu, yang aman dan saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat Islam gitu. Sudah sejak kuliah itu sudah punya idealisme begitulah, maksudnya pengen lebih dekat dengan orang-orang yang saleh. Perjalanan yang panjang itu pasti banyak istilahnya banyak cerita yang artinya gini, setelah setahun ada di sini gitu kan ya, sebenarnya saya senang karena kebetulan juga senang anak-anak lah. Jadi begitu saya diterima di Nasima, tugas pertama itu ngajar kelas 1 gitu ya. Ngajar kelas 1 itu kan butuh effort yang tidak dikit ya, maksudnya gimana kita melakukan. Tapi memang sejak kuliah juga sudah aktif kayak ngajar-ngajar di TPQ gitu sih ya, ada bekalnya itu saja. Cuma kemudian ketika ada informasi ternyata ada buka itu untuk guru PNS akuntansi gitu ya, sempat keinginan juga sih ke sana gitu, tapi rasanya kok ya dengan keterikatan yang setahun itu tuh saya kok sudah merasa nyaman dan rasanya berat gitu kalau meninggalkan Nasima itu. Jadi ya. Halo, gimana kabarnya? Oh iya, pianonya aman. Saya pertama mengajar itu di kelas 1. Kemudian tahun ketiga saya diberi kesempatan untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan gitu, masa jabatan 3 tahun. Pada waktu itu namanya bukan wakil kepala sekolah bidang tapi kepala bidang, kabid, panggilannya itu kabid kesiswaan gitu. 3 tahun jadi kabid kesiswaan. Kemudian saya masih dikasih amanah lagi, tapi kali ini menjadi kepala bidang administrasi. Kemudian masih dilanjutkan lagi untuk menjadi wakil kepala sekolah. Tahun 2011 ya saya menjadi kepala sekolah SD Nasima sampai berakhir di 2014 ya. 2014 kemudian dari 2014 itu saya sudah tidak jadi kepala sekolah, tapi saya lanjut di tugas belajarkan. Jadi saya mendapatkan tugas belajar S2 itu tuh dari YPI Nasima. Saya mengambil jurusan pengembangan kurikulum di Universitas Negeri Semarang. Nah, tahun 2017 saya lulus. Kemudian dari lulus itu
saya diangkat lagi menjadi kepala sekolah untuk periode yang kedua ya berarti ya. Setelah tugas belajar saya diangkat lagi menjadi kepala sekolah SD Nasima. Tapi di tahun 2019 kan ada perubahan struktur organisasi yayasan, di mana pada waktu itu ada pergantian pengurus Yayasan Pendidikan SD Nasima. Kemudian terbentuklah badan eksekutif, kemudian saya ditarik ke badan eksekutif. Jadi kemudian saya ditempatkan di Direktur Pendidikan 1 YPI Nasima yang membawahi untuk bertanggung jawab di kegiatan KBTK Nasima, SD Nasima, dan SMP Nasima. Sampai sekarang ini insya Allah periode masa jabatan saya ini akan berakhir di Oktober 2024. Halo, kita mulai sekarang aja ya meetingnya ya. Sudah lengkap semua kan? Ya. Oke, ya Bu Anis. Oke, makasih ya Pak Muson, Pak Nafi, Bu Anis sudah rawuh. Ini saya memang pengen koordinasi terkait dengan Nasima Orientation Week. Nah, untuk masing-masing unit, Bu Anis yang di TK, Pak Nafi yang di SD, Pak Muson yang di SMP ya. Nah, ini sudah mulai ya. Sudah mulai. Gimana? Sudah jadwal sudah semuanya disiapkan? Semua saya semuanya tinggal running aja, Bu. Bu Anis gimana yang di TK? Sudah siap? Siap. Oke. Pak Nafi? Oh, siap sekali, Bu. Yang SMP gimana, Pak? Ready, Bu. Ready. Oke. Selama kepemimpinan di SD Nasima itu juga alhamdulillahnya selain Nasima banyak prestasi terkait dengan pendidikan karakter, kita juga pernah jadi sekolah sehat, kemudian jadi juara di perpustakaan pada waktu itu tingkat nasional juga. Kemudian kita bisa menjadi juara 3 lomba budaya mutu tingkat nasional. Itu pada waktu itu penyelenggaranya di Solo kebetulan gitu. Kemudian alhamdulillah juga beberapa kali saya pegang akreditasi sekolah Nasima, SD Nasima ini bisa mencapai A dengan angka maksimal di 98 gitu. Jadi ya itu mungkin yang sedikit yang bisa saya istilahnya lakukan ya untuk sekolah Nasima, khususnya di SD. Gitu. Kalau sekarang kan memang saya terlibatnya di TK, SD dan SMP begitu. Secara pribadi, saya alhamdulillah juga dengan perjalanan yang saya telah lampaui itu. Pada waktu periode yang pertama saya kepala sekolah berprestasi dan alhamdulillah juga masuk 6 besar di tingkat kota begitu. Ketika Nasima menang lomba budaya mutu itu, saya juga mendapatkan insan pendidikan berprestasi begitulah di tingkat kota Semarang. Kalau yang secara pribadi sih itu ya, karena memang saya lebih banyak di manajemen, ya kan. Jadi saya lebih banyak membawa SD Nasima begitu ya untuk beberapa kancah nasional begitu, terutama di sesuai dengan visi misi Nasima itu ada di pendidikan karakternya Nasima itu. Hari ini adalah acaranya. Dari perjalanan saya awal di Nasima sampai saat ini itu ya memang sangat terasa bagaimana saya mengawali di Nasima tinggal di asrama dengan teman-teman gitu. Kemudian kebetulan pada waktu itu juga badan pendiri masih punya banyak waktu ya untuk bisa bertemu dengan kami yang di tim pendidikan, dan kebetulan asramanya itu berhadapan rumahnya dengan pendiri. Jadi sering ada momen kita itu badan pendiri itu makan bersama dengan kita, jalan-jalan ke Simpang 5, kemudian sambil guyon-guyon itu beliau itu mencoba membangun mindset kita sebagai seorang pendidik yang agar istilahnya ya, pendidik itu kan harus diawali dengan sesuatu yang bersih, sesuatu dengan yang suci, supaya ilmu yang diajarkan itu juga akan
barokah begitu ya. Nah itu yang membuat saya itu meskipun ada perjalanan yang kayaknya itu ada godaan di luar pun, akhirnya saya tetap memilih di Nasimah saja, kayaknya karena sudah keterikatan batin baik dengan teman-teman, dengan keluarga badan pendiri, bahkan dengan orang tua itu tuh juga istilahnya orang-orang tua di Nasimah itu sangat menghargai para guru di sini begitu ya. Jadi ya alhamdulillahnya apapun yang sudah ditugaskan oleh pengurus pada waktu itu, mulai dari menjadi guru kelas di SD, jadi kabid, kepala bidang, menjadi wakil kepala sekolah, sampai menjadi kepala sekolah dan sekarang menjadi direktur pendidikan, saya nikmati. Saya ingin sekolah Nasimah kedepannya bisa lebih maju lagi begitu, semakin banyak memberikan layanan kepada masyarakat, karena semakin banyak yang percaya juga dengan Nasimah, dan saya pribadi itu pengen terus berada di Nasimah. Untuk generasi sekarang ya, memang ya Nasimah bisa sebesar ini kan juga tidak dengan mudah membalikan telapak tangan ya. Bagi seperti kami yang sudah mengabdi 25 tahun, mengikuti proses sampai sekarang ini, itu tuh memang kami itu benar-benar berjuang bagaimana sekolah Nasimah bisa semakin maju dan semakin maju lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman insya Allah komitmen di Nasimah, kita akan sangat optimis bareng-bareng, akan secara pribadi juga akan memperoleh istilahnya pengalaman dan keterampilan dengan berada di sini begitu ya. Tapi juga Nasimah juga bisa akan lebih maju dan baik lagi begitu.